Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran rutin kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah kita akan mengulang sejenak pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang pengaruh inflasi terhadap utang piutang. Turunan dari hal ini ya, salah satunya adalah bagaimana ketika ada orang yang utang uang kemudian dibayar emas, atau utang dolar dibayar rupiah atau semacamnya. Kita akan bahas tentang hal itu, bahwa pada asalnya inflasi itu tidak mempengaruhi utang. Hubungan antara inflasi dengan utang. Pada asalnya inflasi dengan utang itu dua hal yang tidak berpengaruh. Karena di masa Nabi SAW pernah terjadi inflasi dan beliau SAW tidak melakukan koreksi utang. Demikian pula di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi inflasi dan beliau juga tidak memberikan kebijakan untuk membuat koreksi utang. Berdasarkan riwayat yang tersedia terkait cerita inflasi di zaman itu. Inflasi dalam hal ini ada pada posisi naiknya harga barang dengan semua sebab yang terjadi ketika itu, baik karena keterbatasan ketersediaan barang atau karena tingginya permintaan atau yang lainnya. Disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada banyak sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad ghalas si'r." Ya Rasulullah, harga barang pada naik. Fasa'ir lana. Kemudian para sahabat meminta, tolong turunkan harga untuk kami. Kemudian Nabi SAW justru memberikan penjelasan kepada mereka tentang hakikat keberadaan harga ini. Beliau SAW mengatakan, Innallaha huwal qabidul basit al-musa'ir. Sesungguhnya Allah itu zat yang melapangkan dan menyempitkan rizki para hamba. Al-Musa'ir, dan dia yang menetapkan harga yang ada di masyarakat. Dan Nabi SAW tidak mau menurunkan harga. Karena kalau beliau menurunkan harga berarti ikut campur terhadap perubahan harga yang ada di masyarakat. Sehingga dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai beliau mengatakan, dan saya tidak ingin ada salah satu di antara kalian yatlubuni bimadlamatin min malin waladam. Ada salah satu di antara kalian sesama muslim yang dia akan menuntutku di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kezaliman harta atau kezaliman darah. Wa uridu an alqallah wala yatlubuni ahadun bimadlamatin min malin waladam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan aku ingin menghadap Allah Ta'ala sementara tidak ada satupun di antara kalian yang menuntutku gara-gara kezaliman disebabkan karena masalah harta atau masalah darah. Dan Nabi SAW dalam pernyataan ini beliau tidak mau menurunkan harga karena khawatir menzalimi para pedagang. Sehingga salah satu di antara sebab inflasi adalah karena keseimbangan demand dan supply yang tidak normal. Ada demand, ada supply yang ini tidak normal. Mungkin demand terlalu tinggi, permintaan terlalu tinggi, tapi supply kurang. Sehingga harga jadi naik. Ada orang yang kulaknya mahal. Dia kulak sudah mahal,
begitu ada kebijakan diturunkan harganya di bawah harga pasar, maka para pedagang ini dia di posisi didolimi oleh kebijakan tadi. Sehingga yang misalnya dia kulak 10 dinar dipaksa untuk jual di bawah harga 8 dinar. Maka dia akan rugi di situ. Nah, Nabi SAW khawatir pedagang yang kulaknya mahal, jika kemudian beliau membuat kebijakan itu diturunkan, mereka nanti akan nuntut di akhirat. Baik. Dan dari riwayat ini, kita bisa melihat bahwa permintaan sahabat ketika terjadi inflasi seperti ini, tidak mengharapkan kepada beliau agar dilakukan koreksi utang. Namun yang dilakukan adalah terkait masalah mereka meminta agar harga diturunkan. Kemudian inflasi juga pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai banyak orang luar Madinah yang datang ke Madinah dengan harapan bisa mendapatkan bahan makanan. Dan itu cukup menyeluruh di berbagai negeri kaum muslimin. Wallahu alam, mungkin karena gagal panen atau apa, sehingga ketersediaan bahan makanan itu menjadi turun, suplainya turun. Sementara permintaan ya sejumlah manusia dan cenderung selalu naik. Sehingga ketika terjadi seperti ini, mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan bahan makanan. Sehingga daging jadi mahal, apapun jadi mahal. Dan objek ketika itu kan masih sangat terbatas ya. Barang yang dijual tidak seramai di zaman kita. Di zaman kita kan barang itu sangat beraneka ragam, ramai, banyak orang yang punya karya. Kalau dulu bahan makanan ya itu-itu saja. Sekarang kan beraneka warna, beraneka ragam. Nah, ketika terjadi demikian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak melakukan koreksi terhadap transaksi utang, sehingga utang piutang ya itu urusan mereka masing-masing. Baik, ini berdasarkan riwayat yang ada yang kami pahami bahwasanya pada asalnya utang dengan inflasi ini dua hal yang terpisah. Ya. Nah, kemudian para ulama membuat ijtihad. Ya. Para ulama berijtihad. Bagaimana kalau misalnya inflasi itu terjadi dalam kondisi yang terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan nilai mata uang itu terlalu jauh nilainya. Mungkin disebabkan karena masalah perang, atau disebabkan karena jarak waktu yang terlalu lama, yang terlalu jauh. Apakah kemudian inflasi ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor koreksi? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi. Jadi sekarang kalau inflasi yang tinggi itu sampai membuat ada selisih jauh nilai uang, nilai mata uang antara yang dulu dengan yang sekarang. Ada selisih yang sangat jauh. Apakah ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor koreksi? Sehingga nanti utangnya bisa berubah disebabkan karena inflasi yang terlalu jauh. Baik. Para ulama menjelaskan ini dengan melihat penjelasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala ketika Allah memberikan keterangan terkait solusi riba. Solusi riba dalam Al-Quran. Bagaimana solusi riba dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membolehkan bagi orang yang pernah melakukan transaksi riba, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ini ada di surat Al-Baqarah. Kalian hanya berhak untuk mendapatkan senilai harta pokok kalian. Falakum ru'usu amwalikum.
Kita coba baca firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 279. 278, 279. Ya. Al-Baqarah. Dua tujuh delapan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba yang belum diambil. Sisa riba maksudnya adalah riba yang belum diambil. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi pada saat ayat tentang larangan riba itu turun, ada beberapa riba yang belum diambil oleh kaum muslimin. Riba di sini belum diambil, ini belum diambil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang, "Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Tinggalkan sisa riba itu, jangan diambil. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau melakukannya, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, dan kalau kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan ru'usu amwalikum, harta pokok kalian. La tadlimuna wa la tudlamun, sehingga di posisi ini kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Anda perhatikan kalimat la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Ini adalah hikmah terakhir, hikmah yang dijelaskan oleh Allah. Kenapa kaum muslimin dilarang untuk mengambil riba? Karena kalau kamu mengambil riba, berarti kamu dolim. Tapi kalau harta pokok kamu berkurang, berarti kamu didolimi. Sehingga ambil harta pokoknya saja, jangan diambil riba. Di situ, di posisi itu kamu tidak mendolimi dan tidak didolimi. Dipahami ya? Ambil harta pokoknya, sehingga di posisi itu kamu tidak mendolimi dan tidak didolimi. Nah, solusi riba dalam Al-Quran, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Saya tulis bagian ini ya. Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, maka kalian mendapatkan ru'usu amwalikum, harta pokok kalian. Dengan itu kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Baik. Berarti hikmah larangan riba apa? Tujuan terbesarnya adalah untuk menghindari segala bentuk kezaliman. Biar orang itu tidak didolimi, tidak mendolimi maupun didolimi. Nah, kita kembali kepada masalah inflasi tadi. Ada selisih mata uang yang cukup serius di sini ya, cukup signifikan. Apakah ini tidak boleh kemudian dilakukan perubahan? Karena di situ ada nilai utang yang terlalu besar. Disinilah yang akan dibahas oleh para ulama dan kita coba baca di buku utang ya. Baik, inflasi tidak diperhitungkan dalam akad utang. Perlu ditanamkan kepada kaum muslimin untuk memahami bahwa memberi utang hakikatnya adalah sedekah. Sehingga dia mendapatkan pahala dari bantuan utang yang dia serahkan kepada orang yang membutuhkan. Sekalipun uang itu balik utuh. Anda ngutangi 1 juta. Selama berapa lama? Selama setahun misalnya. Maka Anda mendapatkan pahala sedekah dari utang yang Anda berikan. Meskipun ketika orang itu jujur dan amanah, uang 1 juta itu kembali utuh kepada Anda. Dan dia mendapatkan pahala sedekah.
Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain." Jika ada seorang muslim yang ngutangi muslim yang lain 2 kali, illa kana qasadaqatiha marratan, maka statusnya seperti bersedekah sekali. Baik. Kenapa kok mendapatkan pahala sedekah? Karena memberi utang kepada orang lain itu beresiko nggak? Beresiko. Apa resikonya? Mungkin tidak dikembalikan, dibawa lari. Resiko yang lain apa? Minimal terjadi penurunan nilai mata uang, inflasi. Sehingga saat dia bersabar menunggu pelunasan dari orang yang berutang yang tidak mampu bayar saat jatuh tempo, perbuatannya ini tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Semua dinilai sebagai sedekah. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man andhara mu'siran, kana lahu bikulli yawmin sadaqah. Wa man andharahu ba'da hillihi, kana lahu mithluhu fi kulli yawmin sadaqah." Siapa yang memberi tunda pembayaran utang untuk orang yang kesulitan, Masya Allah, maka dia mendapatkan pahala sedekah setiap hari. Pahala sedekah tiap hari. Siapa yang memberi tunda kepadanya setelah jatuh tempo, maka dia mendapatkan pahala sedekah seperti utang yang dia berikan setiap harinya. Bedanya apa, Pak? Kalau belum jatuh tempo, dia dapat pahala sedekah, tapi nilainya berapa? Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah jatuh tempo, sementara utangnya belum dibayar, yang tersisa di situ berapa nilainya? Masih 2 juta. Berarti Anda sedekah 2 juta tiap hari. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Bahkan terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa pahala sedekah karena mengutangi nilainya lebih besar. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ada seseorang yang masuk surga, kemudian dia melihat ada tulisan di pintunya, "As-sadaqatu bi asyri amthaliha, wal qardu bi thamaniyata asyar." Sedekah itu nilainya 10 kali lipat, sedangkan memberikan utang 18 kali lipat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani dalam Al-Awsat, dan disahihkan oleh Syalbani. Baik, kalau kita mengingat motivasi ini, jadi ada pahala itu kan karena ada apa? Ada risiko, ada pengorbanan, ada sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang hamba. Dengan motivasi ini, orang yang memberi utang kepada saudaranya tidak akan merasa kehilangan dengan uang yang lama tidak dikembalikan. Kalau dia sadar, ini ada pahala besar, dia akan selalu merasa bahwasanya hakikatnya dirinya sedang bermuamalah dengan Allah. Allah yang akan memberi pahala. Meskipun dia ngasih utang kepada si A, tapi dalam keyakinannya saya sedang bermuamalah dengan Allah. Sehingga sekalipun kelihatannya dirugikan secara duniawi, tapi ini menguntungkan di akhirat karena dia sedang diberi pahala sedekah. Dan bisa jadi itu tidak hitungan, ya. Karena nilai sedekah yang dia berikan bisa jadi cukup banyak. Di masa Nabi SAW pernah terjadi inflasi, hingga beberapa sahabat mendatangi beliau SAW dan minta agar harga barang diturunkan. Hadis ini tadi, ya, yang sudah kita baca dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan mereka minta, turunkan harga untuk kami ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW kasih jawaban, "Innallaha huwal musa'ir." Allah yang menetapkan harga. Al-qabidul basit. Dia yang menyempitkan dan melampangkan rizki hamba. Ar-razik, dan dia yang memberikan rizki. Wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala mal. Dan aku berharap ketemu Allah Ta'ala dalam kondisi
Gak ada satupun di antara kalian yang menuntutku disebabkan karena kezaliman darah atau kezaliman harta. Dan kita tidak menjumpai riwayat Nabi SAW membuat keputusan yang berbeda terkait masalah utang dalam kondisi inflasi. Sehingga tetap berlaku hukum bahwa kesepakatan adanya kelebihan saat pelunasan utang adalah riba. Kesepakatan adanya kelebihan saat pelunasan utang adalah riba. Tapi kan terjadi inflasi 3% setahun. Berarti tambahannya ya 3% setahun. Misalnya ya. Ya ini kena riba nanti jadinya. Wah kalau kayak gitu, saya yang memberi utang malah rugi. Kamu mau nggak pahala sedekah? Ya mau. Makanya nggak usah bingung dengan hal ini. Karena kerugian itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala sedekah. Nah, di sini bagaimana jika terjadi perubahan harga yang sangat signifikan? Berangkat dari penjelasan di atas, pengaruh inflasi terkait utang sebenarnya dapat kita golongkan jadi dua. Yang pertama adalah pengaruh inflasi yang masih bisa ditoleransi. Terjadi penurunan nilai mata uang, namun tidak terlalu jauh. Sebagian menetapkan batas untuk hal ini adalah di bawah 30%. Inflasinya masih di bawah 30%. Untuk kondisi ini ulama sepakat menegaskan bahwa utang tetap dibayar dengan nilai yang sama. Meskipun ada pengaruh perubahan nilai mata uang, tapi masih bisa ditoleransi. Bahasanya ya kalaupun rugi dikit. Kalaupun rugi sedikit. Ibnu Qudamah menegaskan. Annal mustaqridah yaruddul mithla fil mithliyat sawa'un rakhasa si'ruhu aw ghalahu aw kana bihalatin. Orang yang berutang mengembalikan barang yang dia pinjam, dia utang barang misalnya, dengan yang sama. Dulu utang gandum atau utang apalagi bahan makanan yang lain. Maka dia kembalikan dengan yang sama. Baik harganya turun, harganya naik, atau harganya sama. Ini keterangan Ibnu Qudamah. Dan ini yang menjadi qoror keputusan Majma' Fiqih Islami. Al-ibratu fi wafa'id duyun, yang menjadi standar dalam pelunasan utang, ats-tsabitah, ya. Pelunasan utang yang ats-tsabitah itu yang memiliki bukti yang jelas, ya. Bukan utang yang masih sengketa. Bi'umlatin ma hiya bil mithl, adalah dengan bentuk mata uang yang semisal. Walaysa bil qimah, dan bukan dengan nilai. Li'anna ad-duyun taqtadi bi amthaliha. Li'anna ad-duyun tuqda bi amthaliha. Karena yang namanya utang itu dilunasi dengan yang semisal. Wala yajuzu rabdut tuyun ats-tsabita fi dhimmah ayyan kana masdaruhu bi mustawal as'ar. Maka tidak boleh mengkaitkan utang yang ada dalam tanggungan, apapun keadaannya, dikaitkan dengan mustawal as'ar, dengan kenaikan harga. Ini kan harganya naik, berarti nanti utangmu juga ikut naik. Tidak bisa seperti itu. Karena pada asalnya keberadaan inflasi tidak mempengaruhi utang. Tayyib. Nah yang kedua, ini kondisi pertama ya. Jadi ada inflasi tapi nilainya masih ditoleransi. Di sini saya sebutkan angka 30%. Nanti kita akan bahas kenapa ada muncul angka 30%. Yang kedua adalah terjadinya hiperinflasi. Fenomena hiperinflasi termasuk masalah kontemporer yang tidak dibahas dalam kajian fikih klasik. Karena hiperinflasi terjadi ketika masyarakat menggunakan uang kartal. Sementara di masa silam
mereka pakai dinar dan dirham, cenderung apa? Lebih stabil. Begitu mereka menggunakan uang kartal, nilai kestabilan itu turun. Kita akan menarik beberapa kesepakatan ulama terkait fenomena hiperinflasi. Pertama, ulama kontemporer sepakat bahwa tidak boleh memberikan kompensasi berupa tambahan nilai utang disebabkan inflasi tingkat rendah di bawah 30%, karena ini termasuk riba. Sehingga utangnya baru 2 tahun, 3 tahun. Ya 1 juta tahun 2018 kan beda dengan 1 juta tahun 2021. Ada selisih 3 tahun. Ya kalaupun beda, bedanya tidak banyak. Maka itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Di mana seseorang membayar utang melebihi dari nominal yang dipinjam. Yang kedua, ulama sepakat bahwa uang kita yang berada di tangan orang lain menjadi tanggungan kita sama sekali tidak boleh dikaitkan dengan inflasi, sekalipun hiperinflasi. Karena keberadaan uang ini di tangan orang lain sama seperti berada di tangan pemiliknya. Kita ulang ya. Uang kita yang berada di tangan orang lain yang menjadi tanggungan kita sama sekali tidak boleh dikaitkan dengan inflasi. Misalnya, kita titip uang ke orang lain. Kita titip uang ke orang lain, lalu kapanpun bisa kita ambil. Dia bisa mengambil kapanpun uang itu, sehingga adanya inflasi murni menjadi tanggung jawab pribadinya. Contohnya apa Pak? Uang yang kita taruh di bank. Kapan kita bisa ngambil? Ya terserah kamu. Hari ini mau ngambil bisa, yang penting pokoknya tidak hari libur. Bahkan hari libur masih bisa transaksi. Termasuk contohnya adalah uang yang kita berikan kepada orang lain sebagai modal usaha. Atau uang yang memungkinkan bagi kita untuk mengambilnya, seperti piutang lancar, contohnya tabungan. Atau uang yang kita amanahkan kepada orang lain, seperti uang yang dititipkan, wadiah. Nah ini, kalaupun terjadi inflasi, ya resiko ada di tempat kamu yang punya uang. Kamu jangan minta dia ganti rugi. Si A dan si B membuka unit usaha. Modalnya berapa? 1M misalnya. Lalu mereka ngurusi perizinan. Wah, Masya Allah ini perizinannya ribet banget. Ribet banget, nggak kelar-kelar. Sampai 2-3 tahun tuh belum selesai perizinan. Sehingga uang 1M tuh mangkrak dalam kurun waktu yang cukup lama. Akhirnya setelah 3 tahun baru uang 1M tuh terpakai. Nah, selama sekian tahun tadi, 3 tahun tadi, uang itu mangkrak, nggak dipakai, lalu terjadi inflasi, sehingga mengalami penurunan harga. Mengalami penurunan nilai. Anggaplah misalnya per tahun 5%, berarti 3 tahun 15%. Maka 1M 2017 dengan 1M 2021, gede mana? 1M 2017 dengan 1M 2021 lebih besar mana? 2017. Lebih berat mana? Kalau ditimbang beratnya sama ya. Sama-sama 1M. Yang turun apa? Nilainya. 5.000 sekarang dengan 5.000 masa silam, lebih besar mana nilainya? Masa silam. 5.000 tahun 93. Wow, Masya Allah. Bernilai sekali. Bisa dipakai beli tanah. 5.000 tahun 2021 untuk parkir. Bayar parkir. Baik. Nah, andai kan ada orang yang ngasih modal tadi, tapi tidak bergerak-bergerak karena banyak faktor, maka keberadaan inflasi tidak diperhitungkan. Itu tanggung jawab pribadi yang punya uang.
Yang ketiga, ulama juga sepakat bahwa jika inflasi yang terjadi sangat tinggi hingga menyebabkan hilangnya nilai mata uang, dalam hal ini adalah lebih dari 60%. Jadi lebih dari setengah. Di mana nominal uang tidak bisa dijadikan acuan, maka utang boleh dibayarkan sesuai dengan indeks nilai harga barang utang. Ini indeks nilai harga barang waktu utang. Dulu 1 juta itu bisa dipakai untuk beli tanah misalnya. Berarti sekarang dialihkan ke situ. 1 juta nggak bisa dipakai beli tanah sekarang, terlalu jauh. Ya. Akhirnya baik, berarti bayarmu 5 juta. Sekarang jadinya 5 juta. 5 kali lipat. Sekalipun nilainya jauh melebihi nominal utang. Alasannya karena pada saat itu mata uang tersebut sama dengan uang mungkote. Uang mungkote itu uang yang tidak berlaku. Ya. Baik, kasus seperti ini pernah terjadi di Irak. Pasca invasi militer Amerika di tahun 2005, mata uang dinar menjadi hilang nilainya atau terlalu rendah karena inflasi yang sangat tinggi yang ada di Irak. Contoh yang lainnya, kasus transaksi dilakukan sejak 80-an dan diselesaikan 2016. Dan saya menjumpai kasus ini. Bahkan yang melakukannya keluarga. Salah satu keluarga saya menjual tanah, mbah ya, kakaknya mbah, menjual tanah tahun 80-an atau mungkin 70-an. Tahun 70-an dan diselesaikan 2016. Masya Allah. Jelas dalam hal ini terdapat selisih nilai yang sangat jauh. Di tahun 80-an, 100.000 rupiah bisa digunakan untuk ngapling tanah. Sementara di tahun 2016, 100.000 rupiah hanya untuk membeli meterannya. Ya bang. Jadi dulu bisa ngapling tanah, 100.000 bisa dapat tanah gede. Sekarang 100.000, wah ini dipakai apa? Baik, ini 3 kesepakatan ulama terkait masalah pengaruh inflasi dalam utang. Berikutnya adalah kondisi yang keempat. Ketika terjadi hiperinflasi, tapi di angka lebih dari 30%. Apakah ini mempengaruhi utang? Sehingga yang tadi kita bahas di sini ya, solusi riba dalam Al-Quran, terjadi inflasi yang tinggi, terjadi inflasi yang cukup tinggi. Kemudian, apakah ini bisa mempengaruhi nilai utang ataukah tidak? Sebagai ilustrasi, Paico utang ke Paimin 10 juta rupiah tahun 2002. Di tahun 2016, utang itu hendak dilunasi. Jika indeks inflasi di Indonesia rata-rata adalah 3% per tahun, ini asumsi saya ya. Berarti selama rentang 14 tahun telah terjadi inflasi 42%. Lebih dari 30%. Bolehkah Paimin minta Paico untuk memberikan tambahan atas utang yang diberikan? Misalnya ditagih sebesar 13 juta rupiah. Baik. Tadi kita sempat ingin membahas ya, tentang angka 30% itu dari mana? Inflasi. Kenapa di situ ada acuan lebih besar atau kurang dari 30%? Angka ini ada dari mana? Nah, 30% ini adalah pendekatan untuk nilai sepertiga. Pendekatan nilai sepertiga itu 30%. Dan Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis tentang masalah wasiat, as-sulusu was-sulusu katsir. Was-sulusu
kathirun. Sepertiga itu sudah banyak. Beliau menyebut sepertiga itu banyak. Berarti kalau dia terhitung sebagai sesuatu yang banyak, maka ini bisa memberikan faktor koreksi. Artinya diperhitungkan. Sepertiga itu banyak. Kalau disebut sebagai angka yang banyak, berarti dia diperhitungkan. Maka ini dijadikan sebagai acuan. Kalau kurang dari sepertiga tidak diperhitungkan. Kalau sepertiga ke atas diperhitungkan. Pahami ya? Berdasarkan dalil wathulutsu katsir. Dr. Khalid Al-Muslih dalam menyebutkan beberapa pendapat ulama mengenai pelunasan utang ketika terjadi inflasi yang nilainya sangat besar, menyebutkan rincian berikut. Ini ada beberapa rincian, 1, 2, 5, dan seterusnya. Dan rincian ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya terkait pengaruh keberadaan inflasi terhadap nilai utang piutang di antara sama manusia. Sehingga biar lebih lengkap pembahasannya, insya Allah kita kupas di kajian berikutnya insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, yang mene kok moro ki arep ngopo? Arep nagih utang lah. Ora percaya men to. Tak bayar. Ning aja saiki. Aku agek ra ndede tenan. Mora-moro nagih hae lho. Aku mau arep ngeki iki, Tro. Apa iki? Wis yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Tak bayar, Mas. Tak bayar, Mas. Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, Ustaz. Mau tanya. Silakan, Pak. Saya sebagai kepala cabang suatu travel umroh. Kepala cabang apa, Pak? Kepala cabang suatu travel umroh lah, gitu ya. Kemudian saya mendapatkan gaji, saya mendapatkan upah setiap jamaah-jamaah yang mendaftar terhadap saya. Baik. Namun jamaah itu tidak langsung dari saya. Kemudian saya kan ada mitra-mitra lagi di bawah saya. Ini seperti MLM tapi kayaknya sih enggak, masih terselubung gitu ya. Karena saya mencari mitra, kemudian mitra itu dapat jamaah, kemudian saya dapat upah dari mitra itu yang dapat jamaah itu. Apakah itu termasuk haram itu gaji yang saya terima itu? Bapak mendapatkan fee dari pihak travel ketika dapat jamaah ya? Iya. Kalau nggak dapat jamaah, dapat fee nggak?
nggak dapat. Tapi itu orang yang di bawah saya mencari jamaah, saya kalau misalkan dapat jamaah, saya tetap dapat fee. Baik. Baik. Yang pertama. Kedua kali, eh, gaji yang tidak dibayarkan itu, apakah itu termasuk utang? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita coba bahas yang pertama. Yang kami pahami bahwa tidak semua bentuk pemasaran berjenjang itu dilarang. Dan memang ilah MLM itu dilarang, dipermasalahkan oleh para ulama, bukan dari pemasaran berjenjangnya. Mohon untuk diperhatikan bagian ini karena banyak orang punya gambaran pokoknya semua yang menggunakan sistem pemasaran berjenjang itu MLM dan MLM dilarang. Saya tidak menemukan ilah di situ. Tapi yang saya jumpai ilahnya adalah dijual beli peluang. Pada saat kami membahas tentang PayTrend yang kami terbitkan di tulisan konsultasisyariat.com, ada 3 atau 4 artikel itu ya, tentang PayTrend. Permasalahan untuk pemasaran berjenjang atau pemasaran untuk MLM itu bukan sistem Ponzi-nya. Bukan di sini. Mohon nanti diperhatikan dulu. Bukan di sistem Ponzi atau pemasaran berjenjang. Karena pemasaran berjenjang di masa silam itu ma'ruf. Pemasaran berjenjang oleh para ulama ini pernah kita bahas di buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Sudah selesai kita bedah di pertemuan sebelum buku Ada Orang Utang. Pemasaran berjenjang, takyif fikihnya oleh para ulama, takyif fikihnya itu sama seperti syirkah abdan. Seperti syirkah abdan. Syirkah abdan itu gimana? Sekelompok orang kerja bareng dengan kesepakatan mereka bersama, dan nanti kalau ada hasil, ada keuntungan, maka dibagi bersama. Meskipun bisa jadi hasil itu tidak didapatkan oleh atasannya, tapi didapatkan oleh siapapun yang ada di bawahnya. Sehingga mereka semuanya dapat. Dan ini pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, dan Sa'ad. Ketika mereka perang Badar, mereka kesepakatan. Nanti kalau kita dapat tawanan, kita akan kumpulkan bareng. Ibnu Mas'ud dan Ammar tidak mendapatkan apapun. Sa'ad mendapatkan 2 tawanan. Akhirnya 2 tawanan ini dibagi bersama. Sehingga dalam syirkah abdan, kalau ada 5 orang bekerja, 4 orang nggak dapat apapun, 1 orang yang dapat. Maka hasil dari 1 orang ini dibagi bersama. Misalnya, ya, ada mobil hilang. Lalu pemiliknya membuat sayembara. Siapa yang berhasil menemukan mobil saya, nanti saya kasih hadiah senilai 10 juta. 5 orang berkumpul, Pak, kami 1 tim siap untuk mencarikan. Tim, kita bicara tim. Baik, kalau begitu kami kerja bersama. Tim ini menyebar. Pokoknya berusaha gimana biar bisa dapat mobil itu. Ya tentu saja kan 5 orang menyebar ini nggak mungkin menemukan mobil itu bareng-bareng. Oh, ketemu A menemukan mobil itu di Surabaya. Di waktu yang sama B menemukan mobil itu di Solo. Di waktu yang sama C menemukan mobil itu di Jogja. Terus D menemukan mobil itu di Semarang. Ya enggak mungkin, berarti mobil itu ada 5. Padahal yang hilang berapa? 1. Pasti dari 5 orang ini yang nemu berapa? Cuman 1. Sehingga yang mendapatkan hasil 1, tapi hasilnya dibagi rata, dibagi bersama. Itulah konsekuensi syirkah abdan. Nah, ini ada orang ya. Dia sebagai atasan, punya beberapa bawahan. Ada 1 objek, tolong kalian pasarkan bersama. Akhirnya ditawarkan kepada B, C, D. Kemudian B, C, D ini juga punya bawahan.
E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Baik. D ini dapat hasil, tapi ini terlalu jauh ya. Anggaplah kalau untuk skema seperti yang Bapak tanyakan, apa tadi? Agen dengan mitra, paling cuman 2 jenjang ini. Mitra ini dapat jamaah, ini dapat jamaah. Lalu kan mereka koordinasi dengan Bapak. Ini juga dapat jamaah. Kemudian dilaporkan ke Bapak, ke si A. Boleh nggak kemudian ini mendapatkan upah? Padahal yang dapat jamaah kan D, C. Bolehkah A dapat upah? Jawabannya boleh. Ini pernah dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang dalal, ya. Maklar yang dimaklarkan. Ada di buku Pasar Muslim dan Dunia Maklar. Di sini ada nggak bukunya? Baik, tidak ada ya. Mungkin nanti bisa dilihat di internet. Pasar Muslim dan Dunia Maklar, bukunya warna hitam. Dalal itu maklar pasar. Tentu saja dia nggak sendirian. Dia punya tim para dalalin. Tim banyak para dalal yang lain. Dan kata Syekhul Islam, dalal kemudian dia melemparkan barang kepada para dalalin untuk dijualkan bareng, lalu dia dapat fee, boleh. Misalnya dari pemilik, ini pemilik ya, ngasih ke dalal, tolong jualkan barang saya ini 1 kontainer. Tolong kamu jualkan, ini di pasar Tanah Abang. Lalu pemilik ngasih fee, nanti kamu saya kasih 5% dari total penjualan. Nah, dalal menyebarkan ke seluruh dalalin, timnya. Ini ada proyek nih. 1 kontainer pakaian, tolong dijualkan, nanti kami kasih 4%. Sehingga dalal pertama itu dapat berapa? 1%. Kalau yang berhasil closing itu di bawahnya. Baik. Jadi sebatas seperti ini, pemasaran berjenjang, saya diminta orang untuk memasarkan, lalu saya nyuruh orang untuk memasarkan, itu tidak dilarang. Makanya sistem distribusi yang ada pada penjualan barang secara umum, itu juga pemasaran berjenjang. Di situ ada produsen, kemudian produsen memberikannya kepada para agen. Agennya ada banyak ya. Agen kan tidak ngecer. Dia tidak bersinggungan langsung dengan konsumen. Lalu agen ke reseller. Ini juga reseller. Ini juga sama, punya reseller. Bisa jadi reseller tidak ngecer. Reseller baru ke toko. Dia naruh barang itu di toko. Nah, toko ini ke konsumen. Kalau secara aturan, pokoknya semua yang pemasaran berjenjang nggak boleh. Ini semuanya nggak boleh. Dan banyak yang tidak boleh jadinya skema pemasaran yang ada di masyarakat. Sehingga yang menjadi titik masalah MLM itu bukan di pemasaran berjenjangnya, tapi dijual beli peluang. Nah, cuman untuk melihat dari sisi mana itu ada jual beli peluang, muqaddimahnya harus belajar goror. Orang kalau paham tentang konsep goror, insya Allah ngerti sisi jual beli peluangnya ada di mana. Nah, kemarin kan kita menggunakan pendekatan iwad dan muawad itu ya. Ini sebenarnya hanyalah sebuah tools yang kami gunakan untuk memandang apakah di situ ada goror atau tidak. Ya. Ada salah satu mahasiswa Universitas Islam Indonesia di Jogja, mahasiswa S2, yang membuat tesis dan mengangkat teori iwad dan muawad. Meskipun tesisnya belum selesai. Kemarin sempat datang ke kami dan wawancara. Sebenarnya teori ini latar belakangnya apa, kemudian bagaimana cara penggunaannya, terus manfaatnya untuk apa. Dan ini tools yang kami gunakan untuk melihat apakah di situ ada goror atau tidak. MLM bisa kita ukur dengan ini
Dan nanti akan ketahuan sisi gorornya di mana. Bukan di masalah sistem ponzinya, bukan. Tapi lebih kepada jual beli peluang. Karena kita tidak bahas MLM, maka kita tidak menyinggung itu. Baik, kembali ke sini. Yang saya pahami Bapak dari kasus yang Bapak alami ya, Bapak mendapatkan fee ketika dapat jamaah, padahal sebenarnya yang dapat jamaah itu adalah mitra. Bagi kami ini syirka abdan, sehingga insya Allah tidak masalah ketika mitra dapat fee, Bapak juga dapat fee. Sehingga di situ ada agen ya, Bapak agen travel, lalu Bapak punya beberapa mitra. Ini mitra 1 kan ya. Ini mitra 2 dan seterusnya. Ini mitra apa mitra? Di sini ada Pak Mitra di sini. Ada mitra 1, mitra 2, mitra 3. Nah, yang dapat jamaah kan mitra. Ini dapat jamaah. Sementara agen, dia nggak dapat langsung. Baik. Lalu agen dapat fee. Anggaplah misalnya Bapak dapat 10%. Lalu mitra dikasih 8%. Sehingga Bapak save 2%. Boleh kayak gini? Boleh, nggak jadi masalah. Semua ini kembali kepada kesepakatan. Karena ini hakikatnya adalah syirkah abdan. Bapak kenapa dapat selisih 2%? Karena Bapak kan juga punya tanggung jawab. Nanti kami akan antarkan jamaah ini ke travel. Lalu diproses di situ. Nah, kalau ada komplain-komplain, saya kan kena. Maka dia berhak dapat sekian. Sehingga insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Kemudian, apakah gaji yang tidak dibayarkan itu menjadi utang? Gaji yang tidak dibayarkan. Ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Satu, sengaja. Ini dosa besar. Jika ada seorang bos, dia mempekerjakan orang lain, dan pekerjanya sudah menunaikan tugas sesuai yang diinginkan, tapi tidak dipenuhi gajinya, dosa besar. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, Thalathun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ini kami bahas, hadis ini kami bahas di buku Fikih ASN ya. Tentang prinsip ijarah ashas, menjual jasa kepada orang lain. Salah satu di antara bentuk dosa besar dalam hal ini adalah disebutkan dalam hadis, Allah berfirman, hadis qudsi, Thalathun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang aku menjadi musuhnya besok di hari kiamat. Makanya bisa kita sebut sebagai dosa besar karena ancamannya disebut oleh Allah sebagai musuhnya di hari kiamat. Salah satunya adalah ada orang yang mempekerjakan orang lain, wa rajulun istajara ajiran. Ada orang yang mempekerjakan orang lain, lalu dia sudah memenuhi tugasnya. Walam yu'tilahu ujrahu. Tapi dia tidak memberikan ujrah kepadanya, enggak ngasih gaji. Itu disebut oleh Allah sebagai apa? Musuhnya. Kalau kita sering mendengar, awas bahaya riba, nanti ditantang perang oleh Allah. Orang kayak gini juga sama. Nanti akan menjadi musuh Allah di hari kiamat. Baik, yang pertama ini. Yang kedua, tidak sengaja. Ada nggak yang tidak sengaja? Jadi gaji itu sudah disediakan, tapi orangnya sudah meninggalkan tempat kerja sebelum gaji diserahkan. Sehingga bukan atas kesengajaan bosnya, tapi karena faktor yang lain sehingga gaji itu belum sempat diserahkan. Ini statusnya sebagai wadi'ah. Harus dijaga. Sudah? Dalilnya tentang ini adalah hadis yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang, Bani Israel. Intinya orang masa silam. Apakah Bani Israel atau tidak, wallahu alam. Di hadis itu tidak disebutkan. Karena fiman kana qablakum, ada 3 orang sebelum kalian yang mereka masuk ke dalam gua.
Jadi mereka jalan-jalan, tiba-tiba turun hujan, lalu cari tempat berteduh. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua. Kemudian turun batu besar yang menutupi pintu gua itu. Akhirnya mereka tidak bisa keluar. Kemudian salah satu di antara mereka menyarankan apa? Mari kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal masing-masing kita, semoga Allah menyelamatkan kita. Nah, salah satunya mereka mengatakan, ya Allah, saya pernah memkerjakan beberapa orang, semuanya sudah saya bayar gajinya, kecuali satu orang. Dia meninggalkan tempat sebelum saya serahkan gajinya. Lalu upah orang ini dikembangkan oleh majikannya tadi. Dikembangkan sampai berkembang sehingga jadi kambing dengan jumlah yang sangat banyak. Berarti butuh waktu berapa tahun? Wallahu a'lam. Lalu orang itu datang. Karyawan ini datang dan meminta gajinya. Kemudian tuannya mengatakan, coba kamu lihat kambing itu. Banyak itu. Iya, kenapa? Itu gajimu semuanya. Kamu jangan main-main, saya serius. Akhirnya diambil semuanya tanpa meninggalkan seekor pun. Nah, ini Anda jaga. Dan kalau dikembangkan, maka hasil pengembangannya milik karyawan. Sehingga dijaga sampai diserahkan kepada karyawan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya, apabila saya memberikan kredit syariah dengan harga yang sama dengan yang saya beli rumah ke saudara selama 15 tahun, apakah itu dianggap bersedekah utang dengan pahalanya Ustadz? Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Baik. Kredit syariah, harga sama. Masya Allah. Insya Allah berpahala. Anda menyediakan utang kepada orang lain untuk beli rumah. Ya sudah, ini rumah saya belikan, silahkan kamu cicil semampunya 15 tahun dengan harga yang sama. Saya belinya 300 juta, kamu bayar 300 juta. Jelas ini sedekah senilai 300 juta, tapi diwujudkan dalam bentuk rumah, bukan sedekah, utang ya. Memberi utang senilai 300 juta dan insya Allah berpahala sedekah. Karena memberikan kemudahan kepada orang yang membutuhkan, apalagi saudaranya sendiri. Sehingga ada nilai silaturahmi di situ. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah untuk membeli barang. Ketika itu uangnya tidak kecil, maksudnya misalnya 50.000. Sedangkan yang dibutuhkan misalnya 30.000. Saya mau nukar ke istri, tapi istrinya adanya misalnya 20.000 gitu kan. Kan kalau misalnya tukar uang itu tidak boleh berlebih ya, harus sama pas, misalnya 50.000 berarti harus 10.000-an 5. Nah, istri adanya 10.000-an 2 misalnya. Nah, saya niatkan aja lah udah ini karena sama istri ya. Jadi 50.000 itu saya kasihkan ke istri, saya menerima 20.000 dari istri, 10.000-an 2 dengan niat 30.000-nya saya kasihkan aja. Itu apakah boleh? Disedekahkan ke istri? Ya, jadi 30.000-nya kan nggak ada dari istri ya. Iya. Atau itu apakah itu boleh atau tetap harus 10.000-an 5? Baik, barakallahu Ya. fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita juga perlu tahu ini, dompet suami sama dompet istri sama atau beda? Kalau dompetnya sama kan berarti tidak perlu ada tukar-menukar seperti ini. Kadang kan satu keluarga cuma satu dompet ya. Sehingga dompet satu ini dipakai bareng suami dan istri. Kalau misalnya 20.000 itu murni uang istri, ya, sehingga bukan uang keluarga yang dibawa istri, maka ada dua kemungkinan, bisa pakai akad sorf atau pakai akad tadi ya, sedekah tadi atau hibah. Nah, kalau pakai akad sorf, sehingga Anda menukar 50.000 ke istri dan istri ngasih 20.000, nanti istri menggenapi 30.000. Nah, ini jelas tidak boleh, ini riba. Tapi kalau pakai akad seperti yang Anda sampaikan tadi, nyerahkan 50.000, sini 20.000, sisanya gimana? Ya, ini buat kamu.
Atau Anda pakai akad, minta aja 20.000. Saya utang 20.000, nanti pengembaliannya belakangan. Silahkan, insya Allah itu tidak masalah, karena tidak ada akad sharaf di situ. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Baik, putus? Masih nyambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Televisinya bisa di-mute, Pak? Ustaz, Anda mau tanya, izin tanya. Ya. Anda ada punya komunitas Pokdal. Sebentar. Ustaz. Begini, Ustaz. Anda punya komunitas Pokdal. Pengumpulan pemodal. Nah, uang ini kan dikumpulkan bersama. Ada 11 anggotanya. Nah, terus komunitas ini bisnis mobil, jual beli mobil. Ada satu orang pengelola. Nah, selama ini yang berjalan itu kita dianggap yang tadi sebagai investor ya. Nah, transaksi ke salah satu anggota, satu sebagai pengelola. Nah, selama ini resikonya itu ditanggung kalau ada kejadian kerugian, ditanggung bersama, kecuali pengelolanya lalai dalam mengelola bisnis itu. Nah, kemarin ada usulan, gimana kalau risiko ini dibagi gitu. Kalau misalkan rugi 100 juta, nanti sesuai dengan kesepakatan persentase, misalkan persentase nisbah bagi hasilnya 40-60, sebesar itu juga risiko yang ditanggung antara investor dengan pengelola. Nah, kalau yang Anda pahami kan itu nggak boleh. Ini bagaimana Ustaz ya? Saran Ustaz itu. Baik. Syukuran Ustaz, jazakallah khair. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Mohon maaf, sebelum saya menjawab tentang masalah Pokdal, saya mengulang yang tadi ya, tentang tukar-menukar uang antara suami dengan istri. Memang bisa saja terjadi akad riba antara suami dan istri. Dan Zaid bin Arqam pernah melakukan itu dengan istrinya. Lalu dilaporkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah mengatakan, kalau dia tidak bertobat, maka Zaid telah menghilangkan pahala jihadnya bersama Nabi SAW. Sehingga Aisyah ngasih ancaman, kalau kamu nggak bertobat, pahala jihad kamu bersama Rasulullah SAW hilang. Karena dia dianggap telah melakukan jual beli riba. Nah, karena itu kalau ada akad sharaf antara suami dan istri, di sini 50.000, lalu ditukar dengan 20.000, lalu sisanya 30.000 jadi milik istri, ini jadinya riba fadl. Di sini ada riba fadl. Ya sudah, yang 30.000 buat kamu. Ini nanti jadinya riba fadl. Dan riba fadl dosa besar. Terus solusinya gimana? Solusinya 20.000 ini diminta sebagai utang. Ini diminta ke suami sebagai utang. Dan 50.000 boleh diserahkan, boleh tidak diserahkan. Kalau diserahkan, maka ini sebagai jaminan. Sebagai jaminan, dan nanti akan dibebaskan setelah suami bisa mengembalikan 20.000. Nah, setelah akad ini selesai, kalau suami mau ngasih 30.000 atau 30 juta, terserah ya. Baik. Kita kembali ke sini. Dalam masalah permodalan, bolehkah resiko rugi itu ditanggung berdasarkan porsi keuntungan? Sebenarnya resiko rugi itu ditanggung berdasarkan keberadaan properti. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada pemodal dengan pengelola,
Pemodal ini ngasih modal, pengelola itu kerja. Berarti propertinya pemodal dalam usaha itu adalah modal, dana. Propertinya pengelola dalam unit usaha itu adalah kerjanya. Ketika terjadi resiko, maka resiko pengelola di kerja, resiko pemodal di modal. Sederhananya kayak gitu. Sudah? Sehingga misalnya, ada sebuah unit usaha. Unit usaha, di sini pemodalnya, ini A sebagai pengelola. A, pengelola. Pemodal B, B itu ngasih lemari. C ngasih uang. Anggaplah misalnya mungkin. D ngasih guna lahan, bukan ngasih tanah ya, tapi bukan tanahnya dikasihkan, tapi hak guna lahan. Guna lahan. Yang seharusnya kan ada hak sewa. Sudah? Ini C, ini D. Baik, usaha ini rugi. Usaha ini rugi. Uangnya habis, lemari utuh, tapi berkurang nilainya. Pengelola kerja, dan dia nggak dapat apa-apa. Hak guna lahan dipakai, tapi nggak ada duit. Sehingga resiko itu ditanggung sesuai dengan keberadaan properti. Maka kalau ditanya, apa resikonya C? Uangnya hilang. Apa resikonya B? Lemarinya dipakai, agak rusak, dikembaliin. Dia nggak dapat apa-apa. Resiko dia apa? Hak guna lahannya nggak dibayar. A, kerja nggak dibayar. Sebenarnya resikonya seperti itu. Nah, Anda tuangkan ini dalam praktek kerjasama yang Anda lakukan, insya Allah sesuai syari. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.